menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Hidup kita ialah bejana. Hidup kita ialah tempat yang harus diisi dengan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah bejana tanah liat di tangan Sang Penjuna. Saudara, bejana yang berdoa artinya hidup kita harus menjadi tempat yang dipenuhi dengan doa. Bejana yang berdoa artinya kita harus punya kehidupan yang baik, kehidupan doa yang baik. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya saudara, kita harus setiap waktu, kapanpun kita harus berdoa. Karena saudara, ketika kita tidak berdoa, maka kita akan mati secara rohani. Saudara, kalau kita mau jujur, saudara, banyak kita yang hidup secara jasmani, tapi rohaninya mati. Untuk saudara, kita harus terus berdoa supaya kehidupan doa kita menjadi baik. Berbicara tentang bejana yang berdoa, kita akan belajar dari kehidupan doa Hana, saudara. Siapa Hana? Saya tidak percaya kita semua tahu siapa Hana. Saudara, Hana ini adalah istri Elkana. Selain Hana, Elkana juga memiliki istri yang bernama Penina. Hana tidak mempunyai anak, saudara, tetapi Penina memiliki anak. Dan keadaan inilah yang membuat Hana selalu disakiti oleh Penina. Saudara bisa membaca ayat 1-6. Itulah kisah Hana dan gambaran singkat tentang kehidupan Hana. Saudara, apa yang kita bisa kita pelajari dari kisah Hana? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah Hana ini. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang ke-11 bagian B. Kemudian berdasarkan ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah Hana adalah Allah yang menjawab doa. Allah yang menjawab doa. Saudara, anugerah terbesar dalam kehidupan berumah tangga adalah ketika Tuhan mengaruniakan keluarga itu seorang anak. Anak adalah anugerah dari Allah. Untuk itulah saudara, Hana berdoa kepada Tuhan. Dan Hana bukan hanya meminta kepada Tuhan, tetapi Hana juga bernasar kepada Tuhan. Saudara, kehidupan doa Hana adalah kehidupan yang membawa kepada rancangan Tuhan yang ajaib. Sekali lagi saudara, saya katakan, kehidupan doa Hana adalah kehidupan yang membawa kepada rancangan Tuhan yang ajaib. Saudara, doa bukan sekedar deretan permintaan kepada Tuhan. Saya katakan, doa bukan sekedar deretan permintaan kepada Tuhan. Contoh, misalnya kita mau ke pasar, saudara, kita tulis semua yang mau beli apa, ikan asin, kemudian gulamo, apalagi cabai, rica, tomat, semua, sawi, semua gulamo ya. Tahu ya gulamo ya, kalau pas di Medan tahu apa itu gulamo, ikan asin. Tapi kalau di Manggalapi nggak tahu ikan asin, ikan garam kita tahu. Jadi dicatat semua, saudara, ikan asin sekilo berapa, semua dicatat. Bukan, saudara, doa bukan hanya sekedar permintaan kita kepada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan, tetapi doa itu lebih kepada mencari kehendak Tuhan. Saudara, tujuan utama berdoa adalah bukan hanya sekedar meminta, tetapi tujuan utama kita adalah menggunakan waktu dan kesempatan kita untuk berbicara kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat apa hasil dari doa Hana, ayat 26 dan 27, itu hasil doa Hana. Tuhan memberikan apa yang diminta oleh Hana. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki waktu-waktu yang kita gunakan untuk berdoa? Sudahkah kita menggunakan waktu kita untuk berdoa? Ataukah bagaimana? Contoh sederhana, saudara. Kebiasaan kita kalau sudah lapar, saudara, pasti lupa berdoa, gitu ya. Makanan pun lupa berdoa. Berdoa lagi, saudara. Setelah kenyang, sudah berdoa lagi. Makan ulang, saudara. Makannya 2 kali, berdoa masih 1 kali, saudara. Kenapa? Karena lupa. Banyak capek. Makan, wah belum berdoa lagi. Tambah lagi doa. Makannya 2 piring, saudara. Berdoa, saudara. Hal yang sederhana, saudara. Lupa untuk berdoa.
berdoa. Bagaimana dengan kita? Belajar dari kehidupan Hana. Karena apa? Karena Tuhan yang menjawab doa. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Hana? Ayat 20, saudara. Ayat 20 dikatakan di sana, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak Samuel, sebab katanya aku telah meminta daripada Tuhan. Saudara, yang kedua adalah Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Apa bukti kalau Allah bekerja dengan cara yang ajaib? Buktinya adalah saudara ayat yang kelima. Dikatakan di sana Tuhan menutup kandungan Hana, tetapi dengan cara yang ajaib Hana bisa mengandung. Inilah bukti bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Saudara, ayat yang kelima ini merupakan proses pemurnian iman Hana. Sekali-sekali saudara, ayat yang kelima ini merupakan proses pemurnian iman Hana. Tuhan menutup kandungan Hana, tetapi Hana tidak putus asa. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau secara manusia, Hana ini bisa putus asa. Mengapa, saudara? Karena ayat yang ketujuh. Demikian terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Bayangkan, saudara. Dari tahun ke tahun Penina menyakiti hati Hana, tapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Apa buktinya? Ayat 10. Dia menangis tersungguh-sungguh. Itu bukti bahwa Hana berdoa secara sungguh-sungguh dalam kehidupan. Walaupun disakiti oleh Penina, walaupun Tuhan menutup kandungannya, tapi dia terus berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, masihkah kita berdoa ketika ada masalah datang menghampiri kita? Masihkah kita berdoa ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kepada kita ada masalah, tidak lagi berdoa, menyalahkan Tuhan, tidak lagi beribadah, dan lain sebagainya. Belajar dari kehidupan Hana, saudara, ayat yang ini. Apapun masalah Hana, dia terus berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Hana? Ayat 28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang dapat kita pelajari dari kehidupan Hana adalah menepati janji. Hal yang ketiga, menepati janji. Saudara, Hana bukan hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi Hana juga bernasar kepada Tuhan. Apa janji Hana kepada Tuhan? Ayat 11, saudara, sudah kita baca tadi. Apapun yang ketika Tuhan memberikan kepada Hana, maka Hana akan mengembalikan kepada Tuhan. Hana menepati janjinya. Ayat 28. Hana menepati janjinya kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, bukan sementara, saudara, tapi Alkitab mencatat seumur hidup Samuel diserahkan kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa selama kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan? Apa janji yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan? Mungkin kita berdiri, Tuhan, aku akan setia melayani Tuhan. Apapun masalah Tuhan, aku akan setia. Pertanyaannya, sudahkah kita tepati janji? Apakah kita hanya sekedar berjanji kepada Tuhan, tapi tidak tepati? Hana, saudara, dia bukan hanya berjanji, tapi dia tepati janjinya kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita dalam kehidupan ini belajar dari kehidupan doa Hana. Dan saya saudara, tanggal 25 September ini merupakan hari perdagangan manusia. Pada saat gereja Balasamatan serempak berdoa satu untuk korban perdagangan manusia. Untuk saudara yang kasih, marilah kita menjadi bejana-bejana yang berdoa, yang terus berdoa agar apapun yang menjadi permasalahan Tuhan selamat menjadi bejana-bejana yang berdoa. Tuhan Yesus memberkati.